Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang kami hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Sohibi, Guru PAI SMK Al-Islah Compreng Kabupaten Subang, dan juga mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan unjuk kinerja dengan mengajar di kelas 10 melalui pendekatan deep learning, metodenya learning cell, metode kooperatif aktif yang dilakukan secara berpasangan. Adapun materinya adalah tentang ria dan sum'ah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, KM ada nggak KM? Hadir. Kita baca doa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq. SMK Al-Islah Compreng Jaya, tempat tumbuh generasi bangsa dengan iman, ilmu dan karya. Kami siap harumkan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum dimulai Bapak absen dulu ya. Tadi belum diabsen ya. Oke, diabsen. Yang hadir angkat tangan dan senyum. Sebab senyum itu sedekah. Hal kecil harus kita mulai dengan baik ya. 10 TKJ Aldo ada. Oke. Ini ada. Ini pelajaran hidup bagi kalian semua. Gelas atau apa ini namanya? Punya wadah ya, toples. Ini ibaratnya kehidupan kalian. Batu yang besar-besar itu adalah hal-hal penting dalam hidup kalian. Hal-hal yang paling penting. Kemudian batu yang agak besar atau kerikil itu pun penting, tapi ya kurang penting. Kemudian ada hal-hal lebih kecil lagi dalam hidup kita juga. Bahkan ada satu lagi, air pun masih bisa dimasukkan. Jadi, apa catatannya? Intinya, harus bisa memilih mana yang harus didahulukan dalam hidup kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah, berdoa dan sebagainya ya. Dan wala ta'jaz, jangan malas. Untuk pertemuan hari ini kita akan meneruskan di bab 3 yaitu menghindari ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah. Nanti yang akan kita pelajari ini. 1. Pengertian ria dan sum'ah, pengertiannya ya, pengertian ria itu apa, kemudian sum'ah itu apa, pengertiannya. Dan yang kedua, menganalisis dampak negatif. Dampak negatif kalau kita melakukan ria atau sum'ah itu apa, bagaimana? Yang kedua. Nanti yang ketiganya,
manfaat ketika kita bisa menghindari. Ini sebenarnya pembahasan masalah akhlak yang tidak baik atau akhlak sayyi'ah ya, akhlak sayyi'ah. Jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Satu, pengertian riya dan sum'ah. Yang kedua, dampak negatif riya sum'ah dan manfaat ketika kita bisa menghindari. Oke, dilanjut. Coba ada yang bisa menjawab nggak? Sepengetahuannya saja, gitu ya. Apa yang menyebabkan amal perbuatan kita ditolak? Coba. Ada yang bisa menjawab? Gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Apa yang menyebabkan amal kita itu gak diterima? Ayo. Siapa? Penyebab amal kita gak diterima itu apa? Riya dan sum'ah. Pengen dipuji. Gitu ya. Apa spasi? Ngarepin imbalan, pengen dikasih, itu bagus. Siapa lagi? Ayo. Gak apa-apa, sepengetahuan kalian aja. Coba. Bisa nih Hasan? Tidak ikhlas. Oke, kita baca bersama dulu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini yang berkaitan dengan sum'ah dan riya. Kita baca bersama ya. Ayo kita a'udzu dulu sudah. Ada bisa kebaca ini? Kelihatan? Atau yang nggak kelihatan bisa dibuka di buku paketnya. Dilanjutkan karena ini kan materinya meneruskan kemarin ya. Kita baca bersama ya. Ayo, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat yang berkaitan dengan riya dan sum'ah. Ini hadisnya ya. Coba dibaca langsung ininya aja. Bareng-bareng ayo. An Mahmud ibni Labidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar qala ar-riya. Oke, hadis riwayat Oke, selanjutnya silahkan kalian cari referensinya, boleh buka di buku paket atau di buku itu ya, yang apa namanya, buku paket soft kopinya ya, yang buku paket itu, yang kelas 10, silahkan dibuka bukunya, berarti di bab 3 tentang riya dan sum'ah. Kalian pahami, baca, pahami, hal-hal penting kalian tulis, terutama tadi 3 awas, pengertian, kemudian manfaat ketika menghindari ya, dampak negatif, dan juga manfaat ketika bisa menghindari. Nah, itu silakan pahami, cermati, hal pentingnya ditulis, kemudian buat minimal pertanyaan tentang riya dan sum'ah, gitu ya. Hal pentingnya tulis, buat 1 pertanyaan. Nanti setelah selesai, kalian cari pasangan masing-masing. Bukan ya? Dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, untuk belajar bersama. Nanti pertanyaan itu berikan ke temannya yang harus menjawab. Kalau belum bisa, cari jawabannya. Nanti temannya pun sama, pertanyaannya diberikan kepada tadi yang memberikan pertanyaan. Saling tukar pertanyaan. Oke? Paham nggak? Nanti setelah itu, setelah jawabannya ketemu, perlu diucapkan, belajar menjelaskan. Misalkan, siapa? Doni ya? Doni, pertanyaannya kasihkan ke Rafka. Rafa sudah ketemu jawabannya.
ini pertanyaannya dibaca gitu ya. Kemudian Rafka menjelaskan seolah-olah menjadi guru. Kemudian sebaliknya seperti itu. Jadi tidak hanya tulisan. Kemudian jawaban dari teman ditulis. Seperti itu. Nanti selesai tukar jawaban, kita akan berdiskusi bersama. Silahkan yang sudah menemukan pertanyaan dan sudah membacanya, sudah menelaahnya, sudah pertanyaan gitu ya. Silahkan diberikan ke teman. Sama ini ya 2. Ini 2. Terus itu siapa ini nih? Ini sama Rafka, ini 2. Ini sama 2. Ini bertiga ini. Oke, bertiga ya, tukeran. Ini tuker, pokoknya harus tukeran. Terus itu berdua ya. Ini yang perempuan. Yang perempuan ini 2 juga ini ya. Kamu sama ini 2, itu berdua. Nah, ini bertiga ya. Oke, bertuker soal bertiga. Yang itu 3 ya. Silakan mulai ditukarkan soalnya dari sekarang. Silakan carikan jawabannya. Carikan jawabannya. Terus yang nulis siapa? Yang nulis ya yang pemilik soal. Cuman maksudnya soalnya dikasihkan dulu nih. Soal saya begini. Coba sih jelasin jawabannya. Oke, nah gantian gitu ya. Sekarang pertanyaannya apa sih? Dijawab oleh siapa kamu namanya? Aldo ya, Aldo ya. Ya kan? Gak usah malu-malu, gak usah belajar. Coba sih. Pertanyaannya sih, kasihkan ke Aldo. Bacakan. Oke, dilanjut. Ini udah? Udah coba pertanyaannya kamu gimana? Silakan coba. Sok siapa dulu? Rafka dulu atau? Oke, Doni dulu. Apa sih perbedaan ria dan sum'ah? Oke, satu aja dulu ya, satu aja dulu. Coba sekarang Rafka yang nanya ke Doni. Bagaimana cara menghindari sifat ria dan sum'ah? Kamu seolah-olah jadi guru gitu, jelasin. Jadi ini beberapa cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Pertama itu melakukan amal. Semua amal tergantung pada niat. Apabila niat karena Allah, maka akan terima amal tersebut. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Terus juga memohon pertolongan kepada Allah. Keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Oke, lanjut. Oke, luar biasa udah semua ya. Pasang-pasangnya kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Luar biasa. Silahkan kita berdiskusi terbuka. Siapa dulu? Silahkan angkat tangan yang punya pertanyaan lebih dari 1. Silahkan, sebutkan nama. Dulu. Nah, nanti saya Bapak ini dong. Aldo, silakan Dok. Tanya apa Dok? Nanti yang jawab siapa saja boleh menjawab. Nanti yang paling aktif yang dinilai itu tidak hanya yang membuat pertanyaan ya, termasuk yang menjawab. Masalah benar salah itu nggak masalah ya. Nanti kita betulkan bersama. Doni, silakan Don. Apakah Allah akan mengampuni dosa ria? Silakan Doni jawab. Pasti diampuni karena Allah Maha Pengampun. Ghafur itu pengampun ya. Maha Pengampun. Selama kita ini memohon ampun, Allah akan mengampuni.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, luar biasa. Oke, kita lanjut dari diskusi, baik diskusi dengan teman satu pasangan ataupun diskusi secara terbuka. Kita coba lihat ya, supaya satu persepsi ini no riya no sum'ah. Jadi riya itu apa tadi? Memperlihatkan ya. Itu riya itu memperlihatkan amal kita. Jadi maksudnya memperlihatkan itu tujuannya bukan semata-mata karena Allah, memperlihatkan kepada orang lain, kepada manusia. Nah, kalau sum'ah memperdengarkan. Memperdengarkan tuh ngomongin kebaikan diri sendiri supaya orang lain tahu, dengar. Oke, tugasnya sebelum kita akhiri, tugasnya silahkan dibereskan sekarang pertanyaan. Ini tugas kerja kalian ya sebenarnya. Jadi tugasnya nggak dari sekarang, sebenarnya sudah dikerjakan dari tadi. Pertanyaan sendiri ditulis dan jawaban dari temennya ditulis. Silahkan dirapihkan dari sekarang. Tulis aja nama sendiri, kemudian kumpulkan ke depan. Kalau sudah ada soal jawaban, tinggal ditulis aja nama sendiri di depan, di atasnya kemudian dikumpulkan. Buku tulisnya ya, buku tulisnya. Buku tulisnya. Yang tulisan tadi soal, kemudian jawaban. Sudah ya, cukup ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti disambung lagi pertemuan berikutnya. Gimana untuk pelajaran hari ini? Semua paham riya, sum'ah? Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa pertemuan hari ini. Mungkin ada masukan-masukan. Oh, belajarnya nanti terus di lab terus gitu ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Untuk nanti selanjutnya itu tentang takabur ya, untuk nanti pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Apa yang sudah dipelajari jangan dilakukan. Riya dan sum'ahnya jangan dilakukan. Setelah tahu, setelah paham, bukan malah dilakukan. Tapi kita bisa menjaga diri dengan tameng-tameng itu. Nah, kalau beribadah tapi masih sum'ah, masih riya, ya berusaha. Jangan perbuatannya yang ditinggalkan, tapi hatinya harus dijaga gitu. Jangan perbuatannya yang ditinggalkan, tapi hatinya yang dijaga. Belajar terus, belajar. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan termasuk Bapak juga. Sehingga selamat dari perbuatan riya dan sum'ah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga perbuatannya murni ikhlas karena Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.